Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murjiatur Rahma Al-Malkiata dengan NIM 241080285. Nah, di sini saya ingin menjelaskan salah satu materi, yaitu mata kuliah Peradaban Islam dengan judul Peradaban Arab Pra-Islam. Jadi di peradaban Arab pra-Islam ini ada yaitu geografi Semenanjung Arab. Nah, daerah pedalaman ini merupakan daerah padang pasir yang kering karena dituruni hujan dan sedikit penduduk karena daerahnya tandus. Nah, mereka yang tinggal di daerah pedalaman itu seperti penduduk pengembara atau biasa disebut al-badwi. Nah, sedangkan daerah pantai di pinggir laut di bagian tengah dan selatan biasanya hujan turun teratur sehingga subur ditanami, yaitu daerahnya daerah Hijaz, Yaman, Hadramaut, Oman, dan Bahrain. Nah, mereka yang tinggal di daerah pantai itu disebut dengan penduduk penetap atau Ahlul Al-Hajar. Lanjut saja ya, yaitu asal-usul bangsa Arab. Nah, jadi bangsa Arab itu berasal dari ras Samiyah, terbagi dua suku, yaitu yang pertama suku Arab Al-Baidah atau bangsa Arab yang sudah punah seperti kaum Ad dan Samud, dan yang kedua adalah suku Arab Al-Baqiyah atau bangsa Arab yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Khotan dan Adnan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang keturunan Khotan. Nah, jadi keturunan Khotan itu dia negeri asli Khotan atau daerah Arabia Selatan. Di antaranya mereka ada yang muncul menjadi raja seperti Raja Yaman, Raja Sabah, dan lain-lain. Nah, semenjak bendungan Sabah rusak, di antara mereka ada yang mengembara ke utara dan dapat membentuk kerajaan seperti kerajaan Hirah dan Gosania. Suku Aus dan Khoraj mendiami Madinah yang berasal dari suku Khotan. Tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit tentang keturunan Khotan. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang keturunan Adnan. Nah, keturunan Adnan ini disebut dengan Arab Musta'ribah. Apa itu? Percampuran antara daerah Arab asli yang mendiami di Mekah dengan daerah pendatang seperti Nabi Ismail. Nah, salah satu anaknya adalah Adnan yang menurunkan keturunan Quraisy, kemudian diturunkan keturunan Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad SAW yang lebih dikenal dengan keturunan Bani Hashim. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang Ka'bah. Nah, Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Nah, tempat beribadah bagi agama Hanif. Nah, orang Arab dari berbagai penjuru setiap tahun datang berkunjung ke Mekah. Nah, menjelang Islam datang, Ka'bah dikelilingi kurang lebih 350 berhala yang menggambarkan jumlah suku di Jazirah Arab. Selanjutnya menjelaskan tentang kepercayaan agama. Nah, mayoritas bangsa Arab itu penganut agama Wasani atau penyembah berhala. Bahwa penyebar agama Wasani pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Lubai al-Khuzai, atau orang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Nah, sebagian bangsa Arab di Hijaz seperti Makkah, Yastrib, Taif, dan lain-lain itu sudah memiliki kepercayaan, tradisi, dan pengaruh tiga agama besar, yaitu tiga agama besarnya yaitu Yahudi, Kristen, Zoroaster atau Majusi. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang politik. Nah, terdapat dua negara ada dikuasa di masa jahiliyah, yaitu kerajaan Byzantium Romawi di barat dan kerajaan Persia di timur. Nah, selama zaman jahiliyah, seluruh semenanjung Arabia itu menikmati kemerdekaan penuh kecuali di daerah utara atau Palestina, Lebanon, Yordania, dan Syam. Nah, berada di bawah kekuasaan Bizantium, dan Irak berada di bawah kekuasaan Persia. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang pemerintahan. Nah, di kalangan orang Arab Badawi tidak ada pemerintahan kesatuan politik. Mereka bukanlah bangsa, tetapi suku yang dipimpin kepala suku yang disebut Syekh.
Nah, di kalangan bangsa Arab ini penetap sudah ada pemerintah. Nah, pusat pemerintahnya itu adalah di kota Mekah. Nah, keberadaan Ka'bah di Mekah itu sebagai tempat peribadatan bangsa Arab. Suku yang pernah memerintah di Mekah adalah suku Amalikoh, suku Bani Jurhum, suku Bani Huza'ah, dan suku Quraisy. Nah, ada posisi penting di pemerintahan itu. Yang pertama adalah Hijabah, yang kedua Sikoyah, yang ketiga Diyad, yang keempat Sifarah, yang kelima Nadwah, yang keenam Haimunah, yang ketujuh Hazinah, dan yang kedelapan Azlam. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sosial budaya. Nah, jahiliyah itu mempunyai konotasi barbarisme, tidak beradab, kasar, buas, dan tidak berbudaya. Nah, di dalam sosial budaya itu bisa membunuh anak-anak perempuan, membunuh anak-anak karena takut kemiskinan, atau selanjutnya istibadlah, maqtu poliandri, atau seorang perempuan menikah dengan beberapa lelaki. Terus badal, yaitu tukar menukar istri tanpa bercerai dahulu. Dan yang terakhir itu hampir seluruh penduduk Arab adalah penyair. Nah, selanjutnya saya menjelaskan ekonominya. Jadi ekonomi, karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Nah, orang Quraisy bisa mengadakan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Jazirah Arab terletak pada jalur perdagangan antara Syam dan Tiongkok atau di Cina. Nah, pelabuhan-pelabuhan laut dan pos-pos perbatasan Palestina dan Transjordania. Itu cukup sekian penjelasan tentang peradaban Islam, materi peradaban Arab pra-Islam. Sebelumnya saya minta maaf bila ada kata-kata dan ucapan, perilaku, perbuatan yang kurang enak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.